Suti? Alhamdulillah hari ini saya baik Bu. Bagaimana keadaan Bu Oka sekarang? Alhamdulillah saya baik juga Bu Astuti. Hari ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak ya Bu Astuti ya. Di posisi sekarang ini kita di pra supervisi. Nanti Bu Astuti akan melakukan coaching bersama dengan coachingnya. Harapan saya Bu Astuti selaku coach akan bisa mengarahkan perbincangan atau percakapan dengan coaching dengan baik, sehingga dari permasalahan yang dialami oleh coaching akan menemukan solusinya. Baik Bu Astuti, pesan saya dalam rubrik penilaian yang perlu diperhatikan dalam coaching ini nanti adalah tentang prinsip-prinsip dalam coaching sendiri. Antara lain yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching sendiri, begitu ya Bu Astuti. Selain itu dalam percakapan juga saya harapkan Bu Astuti dapat menerapkan alur tirta Bu Astuti, mulai dari penetapan tujuan dalam percakapan atau coaching, lalu identifikasi masalah juga. Bu Astuti bisa mengidentifikasi permasalahan dengan baik. Harapannya nanti ada hasil atau solusi yang memuaskan juga. Setelah itu akan ada rencana aksi yang digali dari coaching sendiri, rencana aksinya apa akan muncul apabila panjenengan bisa menerapkan alur tirta ini. Setelah itu akan ada tanggung jawab juga. Dan pesan saya yang terakhir, Bu Astuti akan ada kompetensi-kompetensi dalam coaching ini perlu Bu Astuti terapkan sebagai coach, yakni kehadiran penuh. Bu Astuti saya harapkan bisa hadir penuh dalam mendengarkan permasalahan yang dialami oleh coaching, lalu juga mendengarkan aktif. Berarti Bu Astuti bisa mendengarkan aktif, bisa terjadi percakapan yang seimbang antara coach dan coachee, dan juga Bu Astuti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachee tertarik ataupun bisa memahami pertanyaan dari Bu Astuti, sehingga menggali potensi dari coachee sendiri untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh coachee. Bu Astuti, sebelum dimulai saya akan ada beberapa pertanyaan untuk panjenengan, yakni tentang kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Bu Astuti dalam coaching ini apa Bu? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan di sini adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, dari kata kunci dari puji, sehingga itu bisa mencari solusi dari masalah yang dia hadapi, seperti itu Ibu. Ya, baik. Berarti Bu Astuti nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching sendiri bisa langsung menanggapi secara langsung dan menggali potensi coaching sendiri atas permasalahannya, begitu ya Bu Astuti. Lalu indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, nah tujuannya itu nanti apa Bu Astuti? Jadi indikatornya nanti coachingnya bisa menyelesaikan masalah, mencari solusi masalah dari setelah melakukan coaching. Dari saya memberikan pertanyaan sedikit, memancing pertanyaan berbobot dari kata kunci, sehingga coaching dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, jadi mencari solusi dari permasalahannya sendiri, seperti itu. Baik, luar biasa sekali Bu Astuti. Selamat melakukan coaching, semoga percakapan hari ini menghasilkan solusi yang baik atas permasalahan yang dialami oleh coaching dengan strategi-strategi yang sudah panjenengan beritakan kepada saya tadi. Semoga berjalan lancar dan silakan untuk melakukan coaching Bu Astuti. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak Iksan. Selamat siang Bu Astuti. Apa kabar hari ini Pak Iksan? Alhamdulillah sehat Bu. Oh ya, tadi Pak Iksan WA saya kalau tidak salah, mungkin ada sesuatu yang mau dibicarakan Pak Iksan. Iya nih Bu, tadi saya WA, saya pengen curhat Bu, saya pengen mencari solusi tentang apa yang saya rasakan beberapa hari ini. Itu saya itu istilahnya itu banyak berpikir. Nah itu loh Bu, karena kemarin itu ada sedikit ganjalan. Kalau boleh saya tahu ganjalan apa atau permasalahan apa yang ada di Pak Iksan sehingga banyak terpikir seperti itu Pak akhir-akhir ini? Kemarin itu Bu pengawas itu negur saya karena saya mengajar tidak memakai buku teks. Jadi sebetulnya itu kan saya ingin pengembangan Bu, tidak hanya menggunakan buku teks tapi ingin menggunakan video, audio visual yang sudah saya kembangkan, yang sudah saya rencanakan, yang sudah saya strategi untuk anak-anak, biar anak-anak itu lebih tertarik tidak dengan hanya menggunakan buku teks Bu Astuti. Jadi permasalahan yang Pak Iksan temui ini karena kemarin Pak
Bu Pengawas menegur Pak Ihsan karena tidak memakai buku teks. Padahal Pak Ihsan kan sudah memakai alat terbaik seperti audiovisual bermacam-macam. Nah, yang ingin saya tanyakan dari percakapan kita nanti ini apa sih harapan dari Pak Ihsan yang ingin dicapai dari Pak Ihsan dari percakapan kita hari ini nanti? Harapan saya itu ya kemarin setelah ditegur itu ya saya dengan Bu Pengawas itu harapan saya baik-baik saja. Saya tetap dengan menggunakan metode saya, tapi juga saya tidak menutup kemungkinan menggunakan buku teks sesuai dengan apa yang sudah diberikan masukan oleh Bu Pengawas Bu Astuti. Oh, jadi Pak Ihsan itu sudah memikirkan kalau selain menggunakan audio, visual atau materi atau media-media yang sudah pernah Pak Ihsan gunakan, mungkin bisa dikolaborasikan dengan buku teks di Pak Ihsan. Nah, kalau situasi sekarang setelah dapat teguran dari Bu Pengawas tadi, apakah apa yang sudah Bapak Ihsan lakukan untuk menyelesaikan masalah dari teguran dari Ibu Pengawas tadi Pak Ihsan? Ya pengen saya itu saya ingin bertemu dengan Bu Pengawas, pengen ngobrol bahwasannya apa yang saya lakukan, apa yang saya ajarkan kepada anak-anak itu tidak murni salah karena memang itu pengembangan digital. Jadi memang anak-anak itu butuh kreativitas dan butuh materi-materi yang sifatnya itu membangun, menggugah mereka sehingga anak-anak itu bisa berkreasi, kreatif, berinovatif, tidak hanya menggunakan teks tapi bisa menggunakan video, audiovisual dan lain-lain. Oh, berarti Pak Ihsan ini kerjasama atau kolaborasi dengan Bu Pengawas akan memberitahu bahwa pembelajaran itu bukan hanya dari buku teks, tapi bisa dari seperti video, bisa juga dari YouTube atau Google, sehingga kan sekarang ikut perkembangan zaman ya Pak Ihsan. Kalau lewat buku teks kan anak-anak kadang bosan monoton, tidak ada gambar bergerak. Kalau SD kan kalau sukanya gambar bergerak nih Pak Ihsan. Apalagi kalau kelas rendah, kalau dapat video pasti senang sekali. Iya betul sekali Bu. Jadi seperti itu situasi. Pak Ihsan tangkap tadi Bu Pengawas mengajukan untuk menggunakan video menggunakan buku paket. Jika Pak Ihsan mengkombinasikan video dan buku paket, apakah Pak Ihsan sudah melaksanakan itu? Sebenarnya saya sudah melaksanakan itu karena memang materi itu saya ambil itu berdasarkan apa yang sudah ada di buku paket, dengan catatan saya mengembangkan apa yang ada di buku paket supaya saya aplikasikan di model digital. Jadi anak-anak itu tahu tidak hanya gambar berhenti tapi dia grafiknya bergerak, karena olahraga itu kan lari, sprint itu bentuknya seperti apa, setar jongkok itu caranya bagaimana, gerakannya seperti apa, dan cara melakukan awalan, cara melakukan tumbuhan, cara melakukan akhir finish itu seperti apa. Itu kalau kita cuma melihat di gambar berhenti, tidak pasti anak-anak itu imajinasinya ya akan kesulitan. Tapi dengan anak-anak melihat video, melihat sinema yang sudah saya sajikan melalui YouTube, melalui video-video tentang olahraga, itu pasti anak akan, oh ini toh gerakan yang benar, ini toh gerakan yang salah, ini toh cara start yang benar, ini toh cara finish yang benar. Nah, jadi seperti itu Bu Astuti, karena menurut saya Bu Astuti. Sebenarnya ide Pak Ihsan itu sangat bagus. Nah, menurut Pak Ihsan, kegiatan proses belajar mengajar yang Pak Ihsan lakukan dengan menggunakan video atau buku paket itu outputnya atau skala yang Pak Ihsan dapat itu kira-kira dari 1 sampai 10 Pak Ihsan sudah kira-kira berapa skalanya yang ingin Pak Ihsan dapatkan? Dari buku paket sendiri itu skalanya sangat kecil Bu. Kemarin itu anak-anak itu belum mencapai yang saya inginkan karena dari hanya buku teks, buku paket itu hanya skalanya 5. Tapi dengan melihat video, dengan aplikasi gambar visual itu anak-anak bisa menjangkau pikiran mereka, imajinasi mereka, dan untuk praktek sendiri anak-anak juga sudah melakukan dengan baik dan alhasil skalanya menjadi meningkat menjadi 9. Itu yang saya rasakan Bu Astuti. Begitu ya Pak Ihsan. Kalau menurut saya ya Pak Ihsan, kan skalanya tadi kalau pakai video itu sekitar 9, kalau buku teks kan 5 Pak. Yeah. Kan kalau buku teks mungkin kelebihannya ada kelebihannya Pak. Kan anak-anak bisa
baca Pak. Ya, Berarti anak yang belum bisa baca dengan menggunakan buku teks Ya. lama-lama bisa baca. Ya. Jadi dari membaca kemudian dikombinasikan dengan praktek atau video melihat Ya. video ini kan bisa dikombinasikan dengan Betul. baik Pak. Jadi antara buku paket dan video jika digabungkan mungkin skalanya akan lebih bagus sekali Pak. betul Bu Astuti. Karena memang di buku paket sendiri, buku teks itu kan anak-anak diajarkan untuk literasi, jadi membaca, memahami apa yang ada di buku. Dengan saya mengkolaborasikan dengan video, apa yang saya pikirkan akan saya kembangkan untuk anak-anak itu sebenarnya juga bagus untuk buku teks sendiri. Tapi dengan monoton buku teks, anak-anak kan jenuh Bu Astuti. Itu yang dirasakan anak-anak, suruh baca lagi Pak, baca lagi, ini lagi. Kok ya yang lain Pak pakai video, ada audionya, gerakannya jelas Pak. Saya bisa melaksanakan apa yang Pak Ihsan contohkan di video yang sudah ditampilkan. Begitu Pak menurut saya. Kalau bisa Pak Ihsan, kalau dengan mungkin ada kerjasama dengan mungkin akan sejawat atau kepala sekolah Pak Ihsan pernah melakukan kerjasama untuk menyelesaikan masalah tentang proses pembelajaran menggunakan buku teks dan penggabungan dengan buku teks dan video seperti Pak, kerjasama Pak pernah? Sebenarnya itu sering saya lakukan di kelompok kerja guru atau kelompok belajar KKB PJUK Tasikmalaya, yang mana saya sendiri memang pengurus. Jadi saya mengembangkan metode mengajar, strategi dan bahan-bahan ajar yang sudah saya kembangkan, saya bagikan kepada teman-teman. Memang biar tidak monoton mengajar sesuai dengan prinsip kita, yaitu biar anak-anak itu berpikir aktif dan kreatif. Jadi tidak kita yang komando terus kita suruh baca, suruh ini, tapi anak-anak akan jenuh. Alhasil pembelajaran tidak menyenangkan karena memang anak-anak itu kan kita kan merdeka belajar. Jadi kan anak-anak itu senang, mereka tahu gerakan yang akan dituju apa, tujuan pembelajarannya apa. Itu jadi anak-anak bisa merespon apa yang kita inginkan. Dengan saya itu seperti itu, dan saya dengan komunitas belajar saya itu memang mengembangkan seperti itu, membuat bahan ajar, istilahnya menggabungkan antara buku teks, bahan ajar, dan kita membuat video, download video, dan kita mengembangkan untuk anak-anak di komunitas belajar KKG PJUK Tasikmalaya biar istilahnya berkembang sesuai dengan kita era digital ini Bu Astuti. Berarti Pak Ihsan sudah melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan KKG PJUK di Guru, sudah mengkombinasikan atau membuat video yang menarik bagi anak. Jadi sudah mengkombinasikan antara video, buku paket sudah diubah di dalam KKG. Nah, menurut Pak Ihsan, kalau sudah disiapkan, apa yang akan dilakukan setelah alternatif tadi sudah Anda buat, sudah disiapkan, kapan akan dilakukan Pak Ihsan? Sebenarnya saya itu dengan teman-teman kelompok belajar itu sudah menyusun semuanya, dan kita akan berbicara dengan pengawas juga, karena memang kewenangan itu kita kan di satuan pendidikan kan juga ada kepala sekolah dan pengawas. Tentunya kita juga tidak memungkiri, kita juga harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas. Kita juga duduk bersama untuk menyelesaikan masalah biar pembelajaran PJUK itu tidak monoton dan anak-anak juga senang, bugar, sehat, tidak istilahnya jenuh. Dan apa yang kita inginkan, tujuan pembelajaran tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu membuat anak-anak itu semakin nyaman, dan untuk olahraga sendiri semakin digemari anak-anak. Itu pasti. Berarti Bapak Ihsan sudah melakukan kolaborasi atau meminta dukungan untuk program atau aksi yang akan Pak Ihsan lakukan dari dengan pengawas, kepala sekolah, dengan Bapak Ibu guru juga sudah mendapat dukungan Bapak Ihsan. Sudah mendapatkan dukungan Bu, makanya itu saya kan ingin memohon kepada pengawas untuk mengembangkan istilahnya tidak dengan literasi saja, tapi dengan kita numerasi, berhitung juga kita akan kolaborasikan bagaimana olahraga itu
kita kombinasi dengan tidak membaca tapi juga menghitung, karena kita setiap permainan itu akan kita ajarkan bagaimana cara kita berhitung dan kita tebak-tebakan dan sebagainya, biar anak-anak itu istilahnya mengembangkan daya skill berpikir dan imajinasinya, tidak tentang monoton istilahnya komando saja kita, tapi mengembangkan mereka. Jadi benar-benar berdiferensiasi sesuai dengan anak-anak yang disenangi. Jadi kita juga ada konten produk, prosesnya juga kita atur sedemikian rupa biar anak-anak itu bisa mencapai kebugaran jasmani dan kesenangan. Begitu Bu Astri. Jadi Pak Iksan sudah mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang Pak Iksan hadapi tadi, dengan mengadakan kolaborasi dengan teman KKB. Setelah itu juga mendapatkan minta dukungan dari Bapak pengawas, kepala sekolah, dan juga melakukan pembelajaran secara langsung atau praktek. Jadi tidak hanya membaca, tidak hanya membaca saja agar anak tidak bosan ya Bapak Iksan. Nah, tadi setelah kita berbincang-bincang tadi Pak Iksan, apa yang bisa Pak Iksan simpulkan dari sesi ini, permasalahan ini? Apakah Pak Iksan sudah mendapatkan solusi dari pembicaraan masalah yang Pak Iksan hadapi? Yang pasti saya sudah merasa plong, saya sudah merasa puas, dan saya sudah mendapatkan masukan, dan saya sudah mendapatkan pencerahan dari Bu Astuti bahwasanya kita tidak boleh mempertahankan istilahnya kekekalan kita, tapi kita juga harus memikirkan mencari solusi bagaimana kolaborasi dan pengembangan dengan rekan guru, pengawas, kepala sekolah itu memang kita harus jadi satu biar anak didik, biar murid yang akan kita ajar itu memang benar-benar mendapatkan haknya, porsinya, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu Bu Astuti. Terima kasih Pak Iksan. Tadi Pak Iksan sudah mau bercerita tentang permasalahan yang Pak Iksan hadapi. Semoga tadi perbincangan kita ini dapat menemukan masalah atau solusi dari masalah Pak Iksan tadi, dan Pak Iksan tetap semangat. Kolaborasinya tetap ditingkatkan lagi, jangan menyerah, semangat nih Pak Iksan. Mungkin cuma itu ya Pak Iksan, nanti kalau sudah rencana aksinya sudah dilaksanakan, kita bisa berbicara lagi untuk memantau bagaimana perkembangan rencana aksinya seperti itu Pak Iksan. Terima kasih Pak Iksan. Terima kasih Mbak Tuti sudah mendengarkan curahan hati saya, sudah mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saya. Terima kasih sudah mau menjadi partner, menjadi teman mencari solusi. Mudah-mudahan suatu saat kalau jenengan butuh bantuan saya butuh bantuan jenengan lagi, bisa berkolaborasi bersama. Terima kasih Mbak Tuti. Selamat siang Bu Astuti. Selamat siang Bu Okta. Alhamdulillah tadi sudah selesai ya proses coachingnya. Tadi saya sempat mengobservasi juga, melihat juga tentang proses perjalanan coaching Bu Astuti dengan Pak Iksan selaku coach. Alhamdulillah berjalan lancar ya Bu ya. Iya, alhamdulillah Bu. Dan Bu Astuti sendiri sudah menggunakan antara lain tadi prinsip-prinsip coaching, kompetensi-kompetensi coaching juga digunakan, mulai dari pertanyaan yang berbobot. Bu Astuti juga aktif dalam mendengarkan, sudah Bu Astuti terapkan dengan baik. Alur tirtapu juga Bu Astuti terapkan begitu ya. Jadi boleh saya garis bawahi Bu Astuti untuk coaching pada siang hari ini sangat baik sekali, dan mungkin ada perbaikan sedikit, mungkin itu pasti ada. Dan antara lain tadi mungkin Bu Astuti sebelum coaching dilakukan mungkin bisa menggunakan teknik stop gitu, agar Bu Astuti benar-benar relax, bisa maksimal dalam proses coaching. Mungkin begitu Bu Astuti. Terima kasih masukannya ya Bu Okta. Nanti masukan Bu Okta akan saya gunakan untuk coaching lain waktu. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama Bu Astuti, semoga berhasil dan sukses selalu. Terima kasih Bu Okta. Assalamualaikum Bu Astuti.